Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih juga Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 11, 8 baris dari atas ke bawah. Dan jika mengubahkan air yang mustakmal itu akan dia dengan takdir. Air mustakmal sudah kita pahami, yaitu air bekas digunakan bersuci, bukan air yang tidak digunakan untuk bersuci. Seperti air yang titik dari muka setelah kita membasuh basuhan pertama, titiknya ke tangan. Tangan itu waktu kita mewadahi air atau mewadahi banyu atau waktu hendak membasuh basuhan kedua. Lalu titiknya air yang di muka dari sebab basuhan pertama ke tangan, maka air yang di tangan itu mustakmal. Digunakan untuk membasuh basuhan kedua tidak sah, tidak bisa, karena air yang di tangan ini sedikit. Kecuali di basuhan pertama sudah sah, maka tetap sah, tidak mempengaruhi basuhan kedua. Artinya di basuhan pertama wudhu yang sudah sah, keseluruhan muka sampean sudah kena keseluruhan air. Muka sampean sudah kena air keseluruhan, batas muka yang wajib dibasuh waktu wudhu. Berarti basuhan kedua hanya berhukum sunnah. Kalau basuhan pertama belum beres, maka basuhan kedua masih berhukum wajib. Nah ini biar hendak dapat pahala wajib, dapat pahala sunnah, kedua-duanya harus diperhatikan. Kalau kita tidak memperhatikan, mungkin masih basuhan kedua berhukum wajib, karena basuhan pertama belum keseluruhan muka dan air. Ini masalahnya. Tidak bisa Bapak Ibu, agama ini tidak pakai ilmu, tidak bisa. Tidak ada jalan benarnya beramal kalau tidak belajar ilmu fikih. Tidak bisa. Orang sekarang meremehkan fikih. Tingkatan tinggi belajar tasawuf, guru salah. Orang yang belajar tasawuf itu sudah sempurna ilmu fikih. La yajuzu takallum bi ilmi al-haqiqah qabla at-tadahhur bi ulum syariah. Rumus kaidah memaham ilmu. La yajuzu takallum bi ulum syariah wa la yajuzu takallum bi ulum al-haqiqah qabla at-tadahhur bi ulum syariah. Silahkan buka kitab Al-Qawaid al-Fiqhiyah, Al-Anwar al-Qudsiyah fi Qawaid al-Fiqh, Al-Anwar al-Qudsiyah fi Qawaid al-Sufiyah, Syaikhul Syarani. Tidak boleh ngomong ilmu tingkatan tinggi, ilmu tasawuf tingkatan tinggi, ilmu nur Muhammad, ilmu syahadah, ilmu muraqabah, ilmu fana billah, waqa billah, tauhidul sifat, tauhidul zat, tauhidul af'al, tauhidul asma, waqa'ul baqa. Sebelum mengerti ilmu fikih, tidak bisa. Tidak ada jalan Bapak Ibu. Rasulullah itu urusan Islam Mi'raj, urusan apa? Urusan tasawuf, urusan fikih. Nah ini nampak penting. Ulun bergetar dengan guru yang membahas ilmu tasawuf, tapi dia mau mengkombinasikan dengan fikih. Ini kita bicara fikih Bapak Ibu. Berat membahas fikih ini berat. Tapi karena guru memerintahkan, ulun sami'na wa ata'na.
fikih. Nah ini permasalahan. Kalau kita membasuh muka di basuhan pertama sudah sah, berarti kita sudah selesai kewajiban untuk muka. Maka basuhan pertama berhukum wajib, basuhan kedua berhukum sunat. Dapat 2 pahala kita, masya Allah, dalam ibadah. Tetapi kalau basuhan pertama belum keseluruhan kena air muka kita, apalagi ada di muka kita, di kulit kita ini yang menegah air resap ke kulit, seperti ibu-ibu pakai jenis krem. Lu kada tahu sekarang ini nama-namanya skincare apa itu? Itu air tidak resap ke pori-pori kulit, dia muncul, tidak usah bulu sampai yang ngaji silahkan lawan guru siapa, silahkan banding aja, silahkan pengajian ulun dibanding dengan guru lain, silahkan ulun hasil berguru juga. Nah ini penting. Apabila ibu sampean atau anak sampean pakai jenis krem muka itu, maka ketika dia tidak membersihkan dulu dengan sabun pencuci muka, maka kulit itu terlapis dengan krem tadi. Lalu berwudu, meluncurlah air itu dari muka. Apakah meluncur air itu rusak ke pori-pori kulit? Tidak meresap, maka tidak sah wudu. Apalagi ibu-ibu minta maaf, ulun banyak juga keluarga perempuan seharian buruai bekali nang kayak glowing terus. Ada tahu juga glowing itu. Seharian muka tuh kan glowing aja. Ada lagi apa namanya tuh, kena air hujan ke apa, ada lagi mau luntur, ada luntur, terima kasih ibu, ada luntur. Nini ulun pakai pipa, kompor pipa, luntur. Dulu orang dulu berkumpul untuk gue ibu-ibu, lihat kamera. Nah, dulu, sekarang lain lagi. Begitu boleh. Nah, ya kamu guru ini di mana tahunya? Oh, terlagi orang. Nah, apalagi pakai kuasnya itu, hati-hati lagi kuasnya tuh bulu begitu. Bukan begini. Nah, itu hati-hati. Harus kita hati-hati. Benar. Ibadah ini Bapak Ibu, ibadah inilah yang kita mau menghadap. Awal ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Awal-awal yang diperiksa di dalam masyarakat sudah ini. Tapi awal-awal pertanyaan kubur tauhid. Awal-awal pertanyaan kubur tauhid. Man rabbuka tauhid, wa man nabiyyuka tauhid. Itu tauhid. Enggak bisa fikih tidak kombinasi dengan ilmu tauhid. Mensahkan ibadah kita di samping fikih juga tauhid, juga tasawuf. Kita nuntut ilmu ibadah. Nih ulun duduk di sini, ulun menghadapi orang soleh, orang soleha. Ulun dalam ibadah. Tapi kalau ulun ada di hati rasa hebat, ulun bernilai maksiat. Lahirnya bernilai ibadah di penglihatan dia. Penilaian Allah udin bernilai maksiat. Kenapa? Ada merasa hebat, merasa alim. Satu angka aja ulun merasa ulun di sini bernilai maksiat.
yang menilai bukan tiap Allah. Tasawuf merasa sedikit aja bernilai di hadapan dia, belum bernilai maksiat. Tasawuf itu merasa alim, merasa hebat, merasa tasawuf, maksiat yang beruntun, yang Allah punya. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu tidak bermanfaat lagi mal, harta. Allah tidak memilih harta. Banun dzurriyyah illa man atallah, kecuali orang yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat dari sombong, dari riya, dari dendam, dari buruk sangka, dan seterusnya. Mudah kita suatu saat dipanggil Allah dalam keadaan bersih semua. Amin. Nah, ini penting nih. Berarti air mustakmal itu air yang titik dari muka, yang muka itu bekas basuhan pertama. Pertanyaan, ini misalnya kita mewadahi banyu. Nah, hendak bau berkeringat, muhafian tuh berkeringat, bisa aja kan muka tuh berkeringat, titikkan keringat tadi ke tangan, mustakmal ada? Tidak mustakmal, karena bukan bersuci belum. Apakah keringat kita itu najis? Tidak, berarti tidak mempengaruhi. Keringat yang ada di muka yang masuk ke tangan kita waktu kita membasuh basuhan pertama tidak mempengaruhi, karena keringat itu bukan najis. Anggaplah kayak titik banyu aja. Nah, tapi kalau air itu titiknya bekas basuhan pertama, berarti bekas bersuci itu air kena tangan, baru mustakmal. Apabila di basuhan pertama sudah beres, basuhan kedua berhukum sunnah. Apabila basuhan pertama belum beres lagi, basuhan kedua berhukum wajib. Ternyata di basuhan pertama titik air ke tangan untuk membasuh basuhan kedua, rusak wudunya. Itu yang dimaksud dalam kitab ini, rusak wudunya. Nah, ini yang penting. Berarti kayak apa guru? Hati-hatilah waktu mau wadahi air. Berarti kayak apa tuh, terserah dia gimana cara dia. Nah, kalau mulut kayak ini Bang, jauhkan dulu. Setelah dijauhkan kan tangannya supaya muka jangan titik ke tangan, jauhkan sedikit dari muka, jangan jauh jauh, jangan jauh, bingung lagi. Ya yang sedang-sedang lah. Setelah itu angkat itu air, Anda ke dahi. Nah, angkat. Itu Bapak Ibu. Yang berbahaya juga di ketika teman kita di samping, waktu kita mewadahi air, teman kita agak kencang menyentuhkan air ke muka seperti dilemparnya air kena tangan kita, mustakmal. Ini maaf, pian yang hadir ini jangan jadi was-was aja ini, kehati-hatian. Berarti gimana? Lihat teman kita kiri kanan. Ketika dia membasuh muka, apakah dia melempar air ke mukanya atau kepercikan ke tangan kita? Kalau kita was-was, ragu-ragu, lebih baik ketika dia membasuh muka kita mewadahi air. Nah, itu caranya. Itu tuh penting. Atau ada yang kosong, kita berhidup sana aman. Nah itu. Kalau boleh kita memakai air. Kalau dia berdekatan, kalau lihat kiri kanan, apabila ada yang kosong di sini berwudu, nah itu caranya. Memang beribadah itu memang seperti itu. Nah kemudian lagi, jika mengubahkan air yang mustakmal itu akan dia air yang dimasuki air mustakmal berubah. Kemarin kita kajian air itu kurang dari 2 bulan, otomatis mustakmal air itu seperti air yang ada di ember. Yang kita berwudu, masuk air kita percikan berwudu tadi ke ember, maka di ember itu mustakmal juga. Karena ember itu belum sampai 2 bulan 216 liter.
atau dia punya bak mandi di rumah pas 216 hektar. Apabila dia ambil air itu dia gayung kurang dari 2 bulan, dia mandi wajib. Ibu-ibu juga mandi wajib habis air misalnya, terpacikan ke kolam itu 1 bulan itu mustahil. Kenapa? Karena air di dalam kolam itu kurang dari 216 hektar. Yang paling bagus lebihkan sedikit. Yang paling bagus air itu mengalir terus, dan tempat air yang ada di kolam itu lebih dari 2 bulan. Seperti di anak pelampung, ada pahaman yang ulun sering ditanyai, tapi sudah ulun sampaikan di pengajian ini. Bagaimana air yang di ember dikandung kurang 2 bulan? Nih, air di ember kurang 2 bulan. Ini air digunakan membersihkan selesai buang air kecil atau buang air besar. Tetapi guru kerannya jalan terus. Gitu dong maksudnya. Kerannya tuh jalan terus. Berarti kalau kerannya jalan terus, otomatis airnya nggak mungkin mustahil, karena airnya itu kan jalan terus. Bukan masalah air yang keluar dari keran, air yang ada di dalam wadah. Kan patokan masyarakat kebanyakannya selama kerannya jalan terus. Sering lagi mendengar. Selama kerannya jalan terus, apakah air yang di keran, yang keluar air di keran dengan air yang ada di dalam bak itu senyawa? Enggak, terpisah dia. Tapi di tandon itu boleh sedikit ya airnya, apa hubungan dengan air yang di tandon? Dia aman dari mustama. Apakah terpercikan ke tandon kita mandi? Walaupun sedikit airnya yang di tandon, bukan jadi masalah. Dia aman di sana di atas. Yang kita bahas air yang rentan karena percikan sebab kita mandi wajib. Kalau mandi biasa aman, biar airnya mustahil jadi masalah. Mandinya mandi biasa. Nah ini masalahnya. Kalau mandi wajib nggak bisa. Kalau mandi sunat pun buruk. Mandi sunat dari air mustahil nggak jadi masalah juga. Yang bermasalah tuh mandi wajib. Nah ini penting. Biar mencuci tangan bekas kotoran, bekas kotor lah, kayak kotor najis bukan. Biar dari tanah, ngapain kayak yang biar sentuh kotor bekas tanah, biar bersihkan dari air mustahil aman. Tapi kalau bekas kena ya kotoran ayam atau apa, pupuk, lalu dia gunakan air mustahil membersihkan tangan dia, gak bisa, karena tangan dia itu bernajis pokoknya, jelas. Nah inilah ilmu. Nah maka air yang di keran tadi tidak bisa ini dihukumkan bukan mustahil. Yang kita bahas air yang ada di wadah, bukan air yang keluar terus. Nah ini masalahnya. Karena apabila ini guru hati menerangkan Allah ya, apabila diaduk air yang di ember ini, apakah terjadi gelombang yang ditanda? Enggak kan? Terpisah. Lihat Masjid Al-Karamah Martapura. Kalau pian isinya Masjid Al-Karamah Martapura, setiap bak isi itu airnya senyawa dengan bak isi di kamar berikutnya. Ini WC. Nah, air ini Bapak Ibu senyawa dengan air yang di WC sebelahnya. Andai kata orang mandi wajib lah misalnya, di WC itu mandi wajib, terpercikan ke air yang ada di bak, mempengaruhi enggak? Tidak, aman semua, masya Allah. Coba nih yang kada pernah ke Masjid Al-Karamah Martapura isinya nih, coba lihat. Ulun bisa jar ulun mantap. Itu senyawa diaduk di WC pertama bergelombang, sebelahnya WC kedua, WC ketiga, WC keempat. Artinya orang itu di WC ngapain terserah, karena airnya tetap suci dan mensucikan. Ada rumah orang
baik-baik. Anaknya 5, 3 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian kamar itu kan 5 tuh, 5 kamar untuk anak-anaknya. Anak-anaknya sudah sekolahan juga, ada SMP, ada SMA, ada kuliah. Nah, dipisah beliau semua supaya mandiri, supaya dia bisa mengatur kamar. Kemudian situ kamar orang tuanya, 5 kamar anaknya yang ber-5, 1 kamar untuk orang tuanya, berarti semuanya 6 kamar. Dia membuat bak mandi di kamar itu, WC di kamar itu. Kalau dia tanya, guru hendak membuat WC, gimana pandangan guru? Berarti kan setiap WC itu ada kloset tuh, ya ada bak mandi, ada. Bagusnya pakai senyawa aja bak mandi itu. Guru siapkan fiber itu cukup. Pakai fiber berapa? Fiber, wadah air yang orang dijual untuk bangunan itu berapa paling besar? Fiber yang berapa? Drum minyak aja sampai 200 liter aja kan ya cukup. Drum minyak tuh kalau dulu kan 216 liter. Kalau drum minyak kurang kan? Nah, apalagi fiber. Kalau bapak setiap kamar fiber harus bapak siapkan shower. Anak bin ngerti nggak masalah air? Suatu saat anak bin yang perempuan haid, dia mandi haid. Bapak mengawasi nggak cara dia mandi? Enggak, guru. Yang paling aman senyawa aja, Pak. Gimana guru? 1 kamar kan ada bak. Nah, ini air mengalir. Kalau dihukumkan berapa kubik air? Bujur guru. Terima kasih. Tapi guru terlalu dalam guru. Pakai paralon untuk di bawahnya itu, pakai paralon. Bapak ini pintarnya itu aja bapak paham ini maksudnya paralon itu benar paralon ya. Selesai itu nyatu dia itu gitu. Terima kasih. Coba dia aduk di kamar dia, akan bergelombang di kamar anak-anak dia. Alhamdulillah, terima kasih. Lalu selesai rumah itu, lalu doa selamat diminta yang berlalat. Mbak lalat hadir. Nah, maulidan langsung ulu nih dibawanya ke WC. Coba bapak ini ulu acaranya ke WC. Selesai belum lagi acara langsung ke WC. Kalau lihat bagus, enggak kekecilan ya guru, enggak kekecilan Pak. Yang penting air yang sedikit ini anggaplah setengah fiber air itu di dalam kamar itu, tapi disenyawa dengan semua air. Alhamdulillah, berapa kubik ini air? Mantap ya, aman anaknya di sini, mandi wajib dan sebagainya. Kalau berwudu guru sah berwudu. Gimana sahnya guru berwudu? Cibuk bayi menonton ke dalam bak ini. Nah, sah. Kenapa? Seperti orang di kolam di daerah Tangerang ada kolam masih ada, daerah Gambut masih ada, daerah Kandangan masih ada, kolam-kolam dulu, daerah Sungai Buloh, Amuntahe masih ada, kolam yang itu Pemangkin masih ada. Anggaplah dia, membersihkan, mengambil air yang sebelah kiri kanan ulun ini membasuh kaki di dalam ulun tidak mau kali jadi, tapi tetap soh karena airnya banyak. Andai kata anak yang berwudu di bak ini soh, karena bak ini banyak menyatu dengan kamar yang kiri kanannya itu. Alhamdulillah. Kalau misalnya kencing pengguru, kalau usah tanya yang aneh-aneh masa kencing di sini. Nah, inilah yang penting, menjaga supaya sah wudu kita itu. Nah, kemudian kita teruskan.
Gimana itu mengubahkan air yang mustamal itu akan dia dengan takdir, akan dia wadah air yang sedikit. Ditakdirkan ini pasti terpercikan. Takdir itu Bapak Ibu, perkiraan kita melebihi daripada 50%. Kita mengira ini 50%-an ini. Lebih ini. Nah, ulun melihat jam Pak Ibu. Nah, ayo ulun melihat jam dulu Pak ya. Berapa sudah? 8 menit lagi aman. Nah, 8 menit lagi. Belum kali ingat bawa jam. Nah, berarti apabila berubah, kita yakin terpercikan. Yang tersebut itu sekalipun, sekalipun artinya terpercikan, inilah hukumnya pada mukhalif. Mukhalif itu tidak bisa lagi menghindar yang suci. Jika mengubah air yang mustamal itu akan air yang kurang dari 2 kulah. Air itu kurang dari 2 kulah. Nah, gimana itu? Dengan takdir tersebut itu sekalipun, inilah hukumnya pada mukhalif. Sulit dibedakan lagi. Karena air mustakmal dengan air yang kurang, mana air mustakmalnya? Sulit kan dibedakan. Sudah menyatu. Yang suci, air itu suci, tapi masuk mustakmal, maka tidak bisa lagi digunakan. Nah, itu maksudnya. Tidak bisa lagi digunakan karena airnya suci. Masuk air mustakmal, maka jadi mustakmal. Kecuali air ini suci, masuk air mustakmal jadi 2 kulah. Pertanyaannya, suci atau enggak? Suci. Airnya suci, masuk air mustakmal jadi 2 kulah, jadi 216 liter. Air itu suci. Kalau air itu kurang dari 2 kulah, masuk air mustakmal, tapi kada sampai 2 kulah, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kalau air mustakmal semuanya, Bapak Ibu, ini penting, dimasukkan ke dalam wadah air yang 2 kulah, dikumpulkan semua air mustakmal, apakah air itu suci? Air bekas berwudu dikumpulkan semua jadi 2 kulah. Pertanyaannya, suci enggak? Seluruh air mustakmal kalau dikumpulkan jadi 2 kulah, jadi suci. Kalau air najis dikumpulkan jadi 2 kulah, lalu didaur ulang, sakit berangnya. Membahas fikih aneh-aneh aja. Nah, inilah Pak Ibu harus kita hati-hati. Nah, kemudian lagi, ada pun jika ada mukhalif. Nah, mukhalif itu apa? Sulit dipisah. Karena istilah mukhalif ini seperti kemarin air keruh. Nah, itu mukhalif. Air berbau lumpur, mukhalif. Air berbau enceng gondok, mukhalif. Air berbau bangkai, mukhalif. Sulit dipisah. Kalau air bercampur lumut, itu bisa jadi bisa namanya mujawir. Nih Bapak Ibu, air kuping, mukhalif mujawir. Mukhalif. Air dimasukkan air dimasukkan kuping ke sini jadi mukhalif mujawir. Air ini Bapak Ibu dimasukkan ke sini, ini air kopinya dimasukkan ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan mukhalif, air kopi masukkan ke sini. Nah, mujawir mukhalif. Bisa kan dilihat lagi dibedakan, nyatu sudah. Nah, ulun aduk lah supaya merata. Mukhalif mujawir jadi mukhalif karena nggak bisa dipisah lagi mana air putih mana air kopi.
jadi mukhalif. Kalau ini mukhalif. Andai kata tisu masuk akal, ke sini mukhalif mujawir. Nah, mujawir karena tisu dengan air beda. Dimasukkan ke air tetap tidak merubah tisu menjadi air, air jadi tisu. Nah, itu namanya penting ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang menyerupai air. Adapun jika ada mukhalif yang menyerupai air itu najis. Nah, maksudnya air itu menyatu dengan najis seperti air kencing. Kan air kencing, nah najis masuk ke air, menyatu dengan air, menjadi satu nggak dengan air? Kan kencing. Nih lihat kalimatnya. Adapun jika ada mukhalif percampuran yang sulit dipisah, yang menyerupai air itu najis. Artinya yang menyerupai air itu najis seperti air kencing. Jelas itu sudah masuk ke ini, ke cangkir ini. Mukhalif mujawir. Air kencing masuk ke dalam nih. Mukhalif mujawir. Mukhalif. Air ini air apa namanya? Air kena najis. Hati-hati pian di bak WC. Nah kecil bak WC-nya timbul ada orang situ bak kami berdiri dia lagi. Nah aman pian ambil dari keran. Ngananya WC umum macam-macam orang buang air kecil caranya. Itu terpercikan tapi najis. Karena kita nggak mengetahui apakah di bak ini najis atau enggak. Apalagi Bapak Ibu klosetnya di atas, bak airnya di bawah. Ada di hulu sungai, hulu pulang, hulu sungai di mana tegur rahasia. Tinggi. Seperti jatuh ke dalam air yang banyak itu kami kencing. Yang hilang baunya dan rasanya. Hilang baunya dan rasanya. Maka hendaklah ditakdirkan mukhalif itu bersifat dengan sifat yang keras seperti ditakdirkan ada baginya rasa. Kalau kadang rasa Bang Guru, kalau banyak airnya aman seperti di sungai orang Bakamihan di sebelah situ perak jamban situ umanya udin mama beres aman aja. Ini masalah kita bahas ini air kencing masuk ke air yang suci mukhalif namanya. Nah itu dulu. Nah insya Allah kita sambung lagi minggu ini panjang lebar pembahasannya. Kalau ulun teruskan penjelasan itu nanti ngambang minggu depan insya Allah. Mudah-mudahan banyak umur kita semua sehat kabul hajat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم ارزقنا صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم